bersyukur hari ini saya bisa hadir di MTS Al-Manar. Bener ya Bu ya. Yang kinerja kepala madrasah setiap tahun selalu diadakan. Tahun ini Pak Prihanto masuk tahun ke-3. Tahun besok berarti tahun ke-4. Di tahun ke-4 itu nanti ada satu tambahan komponen Bapak Ibu, yaitu komponen prestasi madrasah. Dalam kurun waktu 4 tahun Pak Prihanto memimpin, nanti akan direkap prestasi madrasahnya, baik itu prestasi siswa, prestasi guru, prestasi camat, dan prestasi atas nama madrasah. Kalau tadi saya sudah melihat ada beberapa prestasi dari Bu Fadilah ya Bu, alhamdulillah. Ini langsung masuk ke wirausahaan Pak. Ada beberapa kenaikan di kewirausahaan. Baik Bapak Ibu, setelah saya melihat dokumen yang ada sedikit catatan Pak. Secara umum saya melihat madrasah ini sehat. Secara umum saya melihat madrasah ini sehat. Kalau sehat itu kan tidak hanya hidup ya Bapak Ibu ya. Jadi hidup dan sehat. Dari saya masuk ruang kepala madrasah, walaupun ruangnya kecil, tapi saya melihat di sampingnya ada kamar mandi. Nah, walaupun kecil, tapi nampak bersih semuanya, bersih rapi. Saya senang. Perlu ditambahkan saran saya, walaupun mungkin Pak ini perlu pendidikan ke anak yang tangannya sok berada ya Pak ya. Saya ingin sekali depan ruangnya Pak Pre itu yang ada space kosong kecil itu ya, yang di depan. Nah nanti diberi tanaman apa ya yang susah untuk didiri anak-anak. Kalau yang semacam depan ini kan gampang disobek ya. Mungkin sansevieria itu tertua itu yang tinggi, atau mungkin anak-anak yang takut itu satu bunga bougainville di pot besar itu kalau berbunga kan indah ya. Jadi ada hijau-hijaunya. Kemudian tadi saya melihat di depan, alhamdulillah sudah ada peningkatan ini Pak namanya. Tahun kemarin waktu saya kesini ini jelas sudah ada tanaman sampai bersih, betul-betul bersih. Terus saya ngobrol dengan Pak P katanya kalau sore untuk diniaku dan seterusnya bisa maklum karena dipakai bersamaan. Namun ketika saya melihat langsung itu tanaman yang ada di halaman itu utuh, nggak kesentuh anak-anak. Asalkan tidak dipakai untuk bal-balan ya, tetap yang ini bisa. Insya Allah tanaman tetebuya ini 2-3 tahun akan menghiasi indahnya MTS Al-Manar. Itu ada yang kuning, yang daunnya panjang-panjang itu kuning, yang ini mungkin pink dan putih ya. Nanti akan nampak indah begitu, kayak di Jepang Pak. Iya, ini tanamannya memang kayak di Jepang. Kalau kita melihat sepanjang jalan, perjalanan Pak Mustaqim masuk di Jalan Lingkar itu ketika tetebuya mulai berbunga itu kan indah banget. Saya suka memvideo di jalan arah ke Kopeng dan Magelang. Ini indah banget. Magelang arah ke Mungkit itu tetebuyanya banyak sekali sehingga ketika musim bunga itu tampak seperti di Jepang Bapak Ibu. Harapan saya madrasah ini walaupun kecil hidup sehat dan akan berkembang tumbuh menjadi madrasah yang juara. Amin. Kemudian saya senang dengan beberapa catatan saya di kewirausahaan. Tadi sudah mencicipi ini dan saya teman ya bikin buat. Ternyata setelah ngobrol dengan yang menunggu di standar 3, ternyata ini belum buatan anak-anakku, tidak apa-apa. Ketika anak-anak itu nanti belajar kepada sang pembuatnya asli, insya Allah lambat laun ada perbaikan-perbaikan. Sudah ditunjukkan fotonya, ini loh Bu bentuk kewirausahaannya. Anak-anak diajari tempe dan
buat susu, baru fotonya. Sama programnya tadi Pak. Namun ketika tadi diceritakan sama petugas sudah menjual dan sebagainya, hasil penjualannya laporannya baru sekali. Jadi nanti bisa ditambahkan ini adalah bentuk kewirausahaan secara produktif. Nah, bentuk usaha secara produktif sudah mulai muncul di madrasah ini. Yang bersifat inovasi-inovasi banyak saya temukan tadi. Banyak saya temukan madrasah ini punya banyak prestasi dari gurunya, ya, ada prestasinya, tambah prestasi. Kemudian tadi ngobrol di ruang kepala madrasah punya keinginan kuat untuk berbuat atau meningkatkan dirinya. Ini termasuk penilaian di kewirausahaan. Alhamdulillah kita doakan semoga lancar tesisnya. Nah, ini nanti kalau Pak Kepala itu mengajak guru-guru tambah lagi kewirausahaannya naik. Udah satu. Oh iya, alhamdulillah. Nggih. Ya, semoga semuanya nanti pasca sarjana semua. Lanjutnya Bapak Ibu, karena yang saya lihat ada perubahan yang lebih baik, yaitu ada e-bulletin ya, ada e-bulletin, ada e-present, ya, yang perlu ditingkatkan lagi nanti untuk pengolahan penilaian. Bisa nanti kita belajar e-learning, tentang pengolahan penilaiannya Pak. Bukan yang raportnya, bukan RDM-nya, tapi e-learning untuk ini penilaian ulangan sumatifnya ya Bapak Ibu ya. Setiap kegiatan saya melihat hasil-hasilnya ada sebagian yang sudah runtut, ada programnya, kemudian ada pelaksanaannya itu juga dilengkapi dokumen foto, namun laporannya belum. Jadi madrasah ini sudah banyak melakukan action, namun laporan pelaksanaannya tidak ditulis gitu. Atau sebaliknya sudah ada laporan tapi programnya belum ditulis. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingat bahwa di setiap kegiatan itu harus ada tilas dan tulis, harus ada program dan pelaporan. Itu ya. Secara umum untuk pengembangan kewirausahaan ada peningkatan. MOU sudah banyak dilakukan. Namun perlu saya tambahkan di situ tadi ada MOU dengan puskesmas gitu ya Bu ya. Nah, MOU itu dengan puskesmas sudah ditulis MOU dengan puskesmas gitu. Akan lebih baik lagi di MOU itu nanti dituliskan program madrasah, MOU-nya dengan puskesmas Tengaran. Satu, tentang screening kesehatan dilaksanakan di bulan Juli minggu kedua. Kemudian yang kedua tentang pemberian vitamin tambah darah. Yang ketiga tentang seminar kewanitaan dan seterusnya. Program itu ditulis semua, dilaksanakan di bulan apa. Nah, dari program itu nanti akan muncul pelaporan. Laporannya tinggal kita melihat programnya seperti apa, di tanggal berapa kita buat pelaporan MOU dengan puskesmas. Screening di rencana program itu tanggal 15 Juli misalnya. Namun karena kendala apa bisa pindah di tanggal berapa atau bulan apa. Hasil screeningnya kita lampirkan. Ya. Kalau kita melakukan kegiatan kan harus ada buktinya, bukti hasil kegiatan apa. Screeningnya itu yang dari puskesmas kita copy, kita lampirkan, itu Pak ya. Kemudian nanti misalnya dengan polsek juga sama, kita buatkan program dan nanti kita buat pelaksanaan.
Baik Bapak Ibu, menumbuhkan jiwa kewirausahaan untuk siswa sangat penting, sehingga perlu dilanjutkan tadi yang pembuatan susu kedelai dan tempe bisa dilanjutkan, kerjasama yang baik dengan Mbak atau usahanya. Punya UD itu enggak? Punya apa yang bisa yang tempe. Oh, Jadi susu itu nanti dari tempe. oh begitu. Delay yang sudah digodok ya kan bisa untuk tempe, untuk susu. Baik Bapak Ibu, paling tidak kita punya cita-cita membekali anak. Dimanapun mereka nanti berada ketika lulus dan dewasa nanti bisa hidup dengan keterampilannya. Bisa hidup dengan keterampilannya. Mungkin ditambah lagi tahun depan apa lagi? Berani untuk menjualkan produk itu termasuk jiwa kewirausahaan. Bisa nanti ditambahkan di program. Karena belum tentu sudah punya niatan itu berani menjajakan ya Bu ya. Berani menjual. Itu kita buat namanya program marketing. Nah, marketing itu biasanya madrasah tidak bisa memprogramkan karena apa? Tabrakan dengan ini efektif pembelajaran. Maka kita cari di hari-hari yang tidak efektif. Misalnya PHBI atau 17 Agustus. Itu kan anak-anak bebas ya. Istilah dulu ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan di komponen 2, yaitu komponen pelaksanaan tugas manajerial. Ini sebagian besar tugas dari kepala madrasah ini. Madrasah sudah melakukan evaluasi diri madrasah, namun madrasah sudah Bapak Ibu diajak untuk membaca rapat pendidikan tahun 2024. Belum ya. Padahal di sana nanti kalau kita membacanya akan muncul nilai dan menjadikan salah satu di antaranya untuk program rencana jangka, rencana tahunan, rencana RKJM-nya.
Dari itu rapotnya, rapot diri madrasah. Nanti dibuka di download, di print, Bapak Ibu diajak bermusyawarah kenaikannya di mana, penurunannya di mana, begitu ya. Jadi nanti akan kita lihat numerasinya berapa, literasinya berapa dan seterusnya. Untuk KOM Bapak Ibu, KOM itu adalah panduan pegangan madrasah untuk menjalankan tugas selama 1 tahun. KOM untuk MTS Al-Manar sudah tersusun dengan baik. Namun saya boleh menambahkan ya Pak Rey bahwa di KOM ini ada 2 yang perlu diperbaiki. Yang pertama kalender pendidikan. Di kalender pendidikan yang ditulis di KOM itu masih kalender pendidikan miliknya Kanwil. Artinya yang kegiatan mencerminkan milik amanah belum nampak. Saya tadi tanya pada Pak Amin, Pak di sini emang tadi tanggal berapa Pak? Biar kasih tanggal berapa? Ada nggak di sini? Belum. Jadi nanti Bapak Ibu tahun yang akan datang, ajaran baru yang akan datang, atau bahkan kalau itu jalannya Januari ya Bu Bapak Ibu ya. Kalender itu kan mulai Januari. Bapak Ibu sudah mulai berembuk dengan kesiswaan, dengan yang ditugaskan untuk menempelkan program-program madrasah, kapan akan berjalan kasih, kapan akan berkemah bakti dan seterusnya. Nanti itu mencerminkan kegiatan utuh MTS Al-Manar selama 1 tahun. Apakah boleh Bu itu program itu menyelisih dari yang lain? Kalau misalnya ada sesuatu kegiatan yang tidak sama dengan program di Kanwil, mungkin ada 1 atau beberapa yang tidak urgent karena keadaan itu mungkin boleh ya. Tapi itu sebagai panduan program yang berjudul kalender pendidikan MTS Al-Manar itu betul-betul untuk panduan kegiatan MTS Al-Manar. Sumber diwujudkan dalam kalender yang betul kalender itu ya. Nah, kalendernya itu nanti diberikan wali murid, tapi sudah ada ini lingkaran merah, kotak hijau, kotak biru yang menunjukkan kegiatan siswa, sehingga wali itu tahu, oh kapan anakku semesteran ya, kapan anakku mau nanti piknik, kapan anakku kemah bakti, semuanya ada sehingga wali itu tidak usah bertanya, sudah ada panduannya sudah. Itu untuk kalender. Kemudian untuk KOM, kalau yang tertulis di sini KTSP ya Bapak Ibu ya. Kurikulum operasional madrasah. Kurikulum operasional madrasah, saya berharap MTS Al-Manar ini sudah banyak melakukan kegiatan yang terkait dengan pondok. Banyak yang punya ya. Ada anak-anak menghafal surat-surat apa yang tidak tertulis di sini, itu masukkan saja Pak. Jangan ragu panjenengan berkoordinasi dengan pondok karena kita satu atap. Jadi kalau tadi laporannya anak yang lulus itu ada yang 15 juz, ada yang 12 juz dan seterusnya. Ini saja itu program MTS Al-Manar. Anak lulus dari MTS Al-Manar
maka harus ada laporan capaian. Yang sudah hafal 1 juz ya Pak, boleh siapa. Dengan ditulisnya itu merupakan pemicu bagi anak-anak sekolah. Oke, harus memblending lah. Madrasah punya produk harus punya blending. Jadi, oh ini baru surat ini, angkatannya sampai ini, tidak apa-apa dipelajari. Tapi kita harus menjadi pasang target. Sokon dari madrasah nanti ada ribet Pak. Nanti dipasang di SOP. SOP itu di komponen 1 ya. SOP itu nanti ada rumusan anak yang hafal sekian juz dapat hadiah apa dan seterusnya. Itu ya penghargaan apa. Tidak harus mahal. Misalnya mendapatkan piagam penghargaan dari madrasah. Ya. Lanjutnya adalah tentang tadi taktik ya sudah dilakukan dan banyak punya hasil namun tidak nampak belum ditulis. Bendahara di sini masih jadi satu ya Pak ya, bendahara bos dan bendahara komite. Kalau bisa bendaharanya disendirikan Pak. Tapi saya melihat tugas umumnya sudah benar, sudah baik. Tadi awalnya bingung saya membacanya ya. Jadi ada uang tanggal, ada orang masuk, ada pengeluaran saldo. Dengan melihat yang terakhir kita tahu kekayaan MTS Almanan berapa gitu ya. Jadi dengan saldo akhir sudah betul. Oke. Tadi sudah kok. MUI tadi sudah. Lanjutnya Bapak Kepala itu di setiap kegiatan apapun untuk menunjukkan keikutsertaannya itu ada absen, daftar hadir zarkasi. Cuma guru ada kata sendiri kepala madrasah. Daftar hadir kemah bagi kepala madrasah ada. Gitu ya Pak. Kita eksepel itu kok jadi penting ya. Gitu jadi kehadirannya ada. Kemudian tadi saya lihat saya cek betul di Pinjerling. Kepala madrasah sebagai teladan, tidak boleh terlambat. Nah, di Pinjerling ternyata alhamdulillah walaupun nyaris ya Bu ya, nyaris kurang sonin, nyaris kurang 3 menit, tapi alhamdulillah kepala madrasah ada keteladanan kepada Bapak Ibu guru. Terus tambahan saya, Bapak Ibu guru, besok di ajaran baru semuanya sudah punya name-tag komplit ya Pak. Ada name-tagnya, kemudian ada namanya. Oh semuanya udah tahu Bu, kalau namamu itu Bu lupa juga. Ya, jadi ada nama, ada ini ya, ada ini sudah dicapai, nanti dilengkapi. Itu akan lebih baik, lebih tampak rapi. Anak-anak kan pakai nama kan Bapak Ibu. Iya, loh iya anak-anak pakai nama, terus anak-anak putri juga berkaos kaki gitu kan. Jadi guru harus menjadi teladan bagi anak-anak. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan secara umum. Madrasah ini sudah banyak melakukan perbaikan dan semoga nanti hasilnya Pak Musain yang akan menyampaikan hasilnya akan lebih baik dari tahun yang kemarin. Kalau hasilnya lebih baik dari tahun yang kemarin, berarti kita termasuk orang-orang yang tidak rugi. Bapak Ibu, mohon maaf jika dari awal sampai akhir saya membuat petugas yang ada di bangunan bingung mencari kesana kemari. Saya mohon maaf dan ini semata-mata untuk perbaikan madrasah kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Syekh Hariyati Khairiyah yang saya hormati, madrasah, Bapak Ibu, para asatidzah yang kami cintai dan banggakan. Sinambi dirangkai ujian saya kami jelas. Oke Bapak Ibu, terkait dengan supervisi, alhamdulillah
yang menjadi stressingnya bagi kepala madrasah adalah mohon untuk ada semacam perbandingan. Jadi tahun ini seperti ini, tahun besok seperti apa, ya. Jadi harus ada peningkatannya. Ya. Misalkan Pak Guru, Bu Guru dalam pemanfaatan IT di kelas misalkan. Ini sekiranya ini dari 12 guru yang pakai bab 5, 4 misalnya. Dengan alasan jauh Pak, depannya dibiarkan. Ya, mohon untuk depan ya bisa 75% lah, gitu ya. Ya. Karena kan pembelajaran dengan media itu akan lebih menarik dibanding tangan kosong, ya. Kalau dengan tangan kosong kan ketika kita sudah lelah, capek, kurang menarik lagi, ya. Soalnya kalau dua tidak dia berarti kan naik, bisa jual orang antuk. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Jadi inti supervisi adalah harus ada perbaikan, lebih baik dan lebih baik. Alhamdulillah, setelah saya lihat tadi ya sekaligus cross check dan Bapak Ibu guru, supervisi betul-betul dilaksanakan. Ya dari awal step by stepnya sudah betul. Ya. Terima kasih, mohon untuk ditingkatkan dan dipertahankan. Selanjutnya untuk terkait pengembangan madrasah, ya. Tadi sudah saya sampaikan ya untuk penyusunan surat keputusan terkait komite, terkait visi, untuk selalu dicek regulasi yang terbaru, ya. Jadi regulasi terbaru ini mau dicek. Sekiranya ada regulasi yang sudah diganti ya diganti aja, ya. Jadi bentuk warisan-warisan yang lama itu jangan diikuti terus, ya. Ya itu hanya sebatas untuk panduan aja, ya. Panduan caranya seperti jangan terus apa adanya ditulis terus, ya itu. Tapi untuk yang tadi bagus penyusunan MGP ya itu bagus dari programnya, pelaksananya, ya cuma ada kekurangannya ya. Saya diakusi arti ini Pak fotonya rombongan depan menyusun MGP lah kegiatannya. Ya cuma kurang kehadiran ya tadi kata Bu Sri, kurang kehadirannya, notulennya. Jadi kumpul-kumpul kan ada buktinya gitu ya. Nah, itu. Jadi GMP tingkat satuan pendidikan terus dilaksanakan ya. Sebagaimana yang panjenengan tuangkan di program panjenengan tadi. Oke, berikutnya nah, dalam rangka peningkatan kompetensi ya, skill Pak guru di kelas ataupun yang lainnya, ini mohon Pak Kepala menginstruksikan tidak hanya guru TPQ saja yang mengikuti pelatihan MOOC ataupun yang lainnya di luar MOOC ya. Oleh karena itu saya pesan untuk dibuat rekap ya, punya data. Pak Kepala punya data. Tahun ini yang sudah ikut ustadz ini, ustadzah ini ya ditulis. Apa temanya, kapan, bentuknya apa misalkan. Ya, bentuk penghargaannya misalkan. Jadi yang tidak atau belum sertifikasi pun wajib, ya, wajib ikut. Ya. Bagi yang sertifikasi berapa kali Mas Andi? 2 kali setahun. Dalam setahun dua kali. Itu ya. Jadi bukan kewajiban sertifikasi Pak, bukan ya. Sertifikasi wajib meningkatkan kompetensinya, sekaligus yang tidak sertifikasi atau belum itu juga wajib. Karena juga sama-sama tugasnya menghadapi anak-anak gitu, oke? Lanjut Bapak Ibu, sama ini masalah ya visi ya dalam untuk membandingkan prestasi mutu hasil ujian anak dari tahun ke tahun.
dibuatlah sebuah grafik ya. Jadi misalkan tadi ada 3 tahun, tahun pertama, kedua, ketiga, dibikin grafik aja mana yang lebih bagus ya, tahun terakhir ini atau tahun kemarin ya, untuk dibandingkan. Biar kalau tidak dibikin itu nanti jenengan juga tidak susah untuk ini janjanya tidak murah ya tentang nilai UN-nya dibuat grafik. Oke, untuk administrasi guru dalam hal pengolahan nilai bagus, sudah memakai semacam assessment teacher ya. Jadi sudah tertib. Ya. Saya tanya tadi kalau tidak apa ya, jujur lah, dia jujur semua Pak, ya semua. Ya, saya ACC semua gitu ya. Buktinya sudah ada. Oke, berikutnya alumni Bapak Ibu, oke. Alumni sudah rekam jejak alumni sejak 2017 sampai sekarang ya. Nah, kami usulkan mohon mereka ini kan MTS lawas, MTS sudah tua, ya, banyak melahirkan tokoh-tokoh besar, maka usahakanlah tokoh-tokoh besar itu yang diidentifikasi ya, diinventarisasi, bagaimana caranya menelusuri mereka ya. Karena apa? Alumni itu adalah potensi Bapak ya. Ketikanya bisa menginventarisir para alumni yang top itu ya. Nah itu insya Allah sangat bermanfaat untuk madrasah ataupun pesantren ini. Oke, dua alumni ditelusuri sampai sampai ada yang jadi orang ya, misalkan ya, ada yang jadi hakim, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi pendakwah, ada yang jadi pengusaha. Itu sangat potensi Bapak Ibu. Oke. Berikutnya mungkin sudah ya, dalam rangka ini Bapak Ibu mengembangkan potensi anak ya, potensi bakat anak ini tolong ekstra ya, ekstra ini betul-betul dikelola dengan baik. Tadi saya lihat ada KIR ya, KIR apa itu KIR? Karya ilmiah remaja. Dan juga di sini ada MA yang MA research. Ini sangat relevan sekali ya, bisa terkonek MTS dengan aliyah. Nah, karena itu tolong untuk ekstra khususnya di KIR betul-betul digarap dengan baik. Atau Ustaz Fahid ya, Ustaz Hamid ya, ya, Ustaz Hamid ya, dan kawan-kawan sepertinya ya, tolong. Itu bentuk literasi Bapak Ibu ya. Jadi bisa jurnalis, bisa karya saya, arahnya sama. Arahnya adalah agar potensi anak, kemampuan literasi anak betul-betul tumbuh gitu. Di samping itu Bapak Ibu tadi sudah ada yang bikin cerpen ya. Nah, potensi itu kan harus ada wadahnya. Dan wadahnya KIR. Di sini KIR ya. Itu wadah, ada mentornya, ini luar biasa Bapak Ibu. Insya Allah dari apa ya, ruang yang kecil, jumlah anak yang tidak begitu banyak, penanganannya sederhana, insya Allah dari situ nanti akan lahir para pemikir-pemikir, ya, para pemikir, para penulis yang top. Ya. Karena apa? Terus dibimbing dan diarahkan. Itu Bapak Ibu sekaligus untuk perpusnya ya. Kalau perpus sudah dikelola dengan baik. Jadi kalau panjenengan menyarankan sebelum pelajaran sekian menit membaca buku, ya membaca bagus. Cuma tadi ketika ada pembimbingan khusus, insya Allah akan beda hasilnya. Jadi perpus tolong ya, ini ada tenaga khusus ya, lebih bekerja sama dengan Perpusda. Di sana banyak fasilitas, pelatihan, ada aplikasi gratis untuk pengelolaan perpus ini tolong
dengan baik. Karena berawal dari perpus ya, perpus yang dikelola dengan baik, dari situ anak-anak akan tertarik nantinya. Tapi ketika perpusnya bukunya lawas kabeh, lawasnya kasih macam lawas kabeh. Jadi sudah tahu dia lawasnya. Saatnya sudah di apa? Di polake, luake. Ya sudah memang sudah ada luar so dan jenengan buka yoga ya. Sudah pakai berita acara pemusnahan atau berita acara sudah tidak dipakai lah, jual di Kiroke. Ya kesannya ganti baru, termasuk nanti Pak Kepala juga begitu menganggarkan setiap tahunnya. Ya, setiap tahun akhir tahun wajib beli buku, tak berapa. Nanti Pak Hamid yang mengingatkan ya, Pak Ustaz, ya buku buku pegangan kah, buku untuk bacaan anak-anak ya, anak penting. Lebih-lebih di pesantren sini kan saya Bapak Ibu, anak-anak tidak pegang HP ya. Kalau bukunya bagus, menarik kan senang ya. Beda dengan sekolah lain, mereka tidak suka buka buku, suka buka HP, termasuk kita ya. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan madrasah ini semakin maju, semakin baik sesuai harapan ekspektasi kita semuanya. Hasil dari PKKM pagi hingga siang hari ini mana? Oh di sana. Alhamdulillah menunjukkan perbaikan yang sangat-sangat bagus, ya. Baik dari komponen pengembangan madrasah, kemudian apa namanya? Kewirausahaan dan juga manajerial dan instansi supervisi. Oke, dari hasil ini saya bacakan Bapak Ibu. Usaha pengembangan madrasah 91,00, pelaksanaan manajerial 92,68, pengembangan kewirausahaan 88,89, supervisi teknik 93,1, 365,75, rata-rata 91,4. Ini presiden amat baik. Oke, Bapak Ibu, ini sesuai dengan apa namanya Pak Kepala ini coba itu kepala ya, bukan madrasah sehat ya pas ya. Ini kebetulan nanti jadi pertimbangan penilaian oleh tim juri, termasuk hasil penilaian PKKM ini ya. Mudah-mudahan Bapak Prihanto mengikuti apa namanya tes seleksi ya lomba bisa masuk nominasi. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Pak. Terus ini kita. Silakan hasil Dari sana loh Pak, tangannya bokeh. APA bro. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya, tentunya kepada beliau Bapak Ustaz dan Ibu Sri Haryati yang telah melaksanakan tugas yaitu verifikasi berkas penilaian PKKM. Alhamdulillah, mulai dari pagi sampai siang ini berjalan dengan baik dan lancar, dan alhamdulillah setelah diverifikasi tadi
kita sudah mendengarkan sendiri bahwa untuk nilai PKKM di tahun ini meningkat. Yang dulu itu 88,7, sekarang sudah meningkat menjadi 91,44. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih, dan ini walaupun kami merasa bangga dengan nilai kenaikan nilai ini, tetapi kami juga akan terus berevaluasi diri Pak Tain, Bu Khair, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Madrasah Nafiyah ini, sehingga kami nanti bisa menjadi madrasah yang bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Amin Allahumma. Kami minta doanya dan bimbingannya oleh Bapak Tain dan Ibu Hajah Siti Khairiyah. Saya kira demikian yang saya sampaikan untuk pertemuan akhir ini. Mari kita akhiri dengan baca doa ifadatul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.